Hanya karena ini mereka segera mulai memeriksa senapan mesin mereka. Dan satu orang bertanya mengapa dia tidak bisa menembak. Dan orang lain di belakangnya bertanya bagaimana senapan mesin itu tidak berfungsi. Yang utama mengalihkan perhatiannya ke depan dan bertanya apa itu. Karena orang ini sedang melakukan sesuatu. Pahlawan pada gilirannya menggunakan kekuatan sihirnya dan melancarkan semacam mantra. Para lawan mengatakan bahwa ternyata dia adalah seorang penyihir. Dan juga, dengan bantuan kekuatannya, mengeluarkan senjata. Pada saat itu, pemuda itu segera mengalihkan perhatiannya ke samping untuk melihat, merasakan sesuatu yang aneh, dan di sana, entah dari mana, semacam kekuatan muncul yang mirip dengan angin dan menuju ke arahnya. Sihir yang dikerjakan Machiavelli di tangannya beberapa saat kemudian hancur. Dia melihat tangannya dengan terkejut setelah apa yang terjadi dan bertanya-tanya apakah itu adalah penekan. Di sisi lain, seorang pria keluar dari kereta dan menyadari bahwa dia bahkan tidak mengharapkan ada seorang penyihir di kereta ini. Pahlawan itu terjepit di kedua sisi. Orang yang berbicara kepadanya memerintahkannya untuk menyerah dan tidak bergerak. Karena dalam hal ini dia akan diberikan kematian yang cepat. Orang itu memperhatikan orang yang berbicara dengannya. Dan menyadari bahwa dia merasa bahwa orang itu adalah seorang penyihir yang tidak biasa. Selain semua ini, ada kemungkinan besar bahwa dia bahkan mungkin peringkat keempat. Seperti pria itu, tetapi dia tidak mengenali wajah orang ini. 10 menit telah berlalu sejak ledakan kuat itu, dan akan memakan waktu lama untuk meninggalkan pegunungan Aret. Machiavelli menyadari bahwa dia juga tidak bisa hanya berdiri di sana dan menunggu bala bantuan tiba. Jadi hanya ada satu hal yang tersisa. Dia segera melompat ke celah tersebut. Penyihir musuh bertanya apakah dia benar-benar melompat, dan juga menyuruh bawahannya untuk memeriksa, yang tentu saja setuju dengan ini. Kemudian dia melihat keluar dari lubang besar itu, dan ketika dia mengalihkan perhatiannya ke sana, dia menyatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa. Oleh karena itu, saya pikir kemungkinan besar pria ini benar-benar melompat dari kereta. Ada kemungkinan besar bahwa mereka menakut-nakuti dia, dan dia pergi. Hanya saja dia tidak sempat menyelesaikan kalimat ini sebelum dia dibunuh. Pria itu menyadari apa yang telah terjadi dan berteriak bahwa pria yang sama ada di atap. Para perampok bertanya, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia menggunakan sihir terbang? Selain semua ini, apakah mungkin melakukan ini saat kereta sedang bergerak? Penyihir itu berteriak agar mereka menutup mulut dan segera mencarinya. Dia, pada gilirannya, adalah seorang penyihir, dan mereka tidak dapat menggunakan semua kekuatan mereka melawannya. Jadi biarkan beberapa orang tetap tinggal di sini. Semua orang lainnya secara bergiliran harus menuju gerbong pertama, dan kemudian beberapa orang mulai menembaki atap. Memang, pahlawan itu berakhir di sana. Dan ketika dia menyadari bahwa mereka telah mulai menembakinya, dia mulai melarikan diri dari sana secepat mungkin.